Selamat pagi semuanya, terutama dosen pengampu saya, mata kuliah pengantar akuntansi, Bapak Wirme Eka Putra, SEMSI. Perkenalkan, saya Tia Monika dengan NIM C1B021251, ruang R003, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep posting ke buku besar, neraca saldo, dan konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Baiklah, materi yang pertama yaitu posting buku besar perusahaan dagang. Seluruh transaksi perusahaan dagang dicatat dalam jurnal khusus dan jurnal umum, baik dengan menggunakan sistem perpetual maupun sistem periodik. Selanjutnya, jurnal tersebut dipindah bukukan ke dalam buku besar. Buku besar adalah sekelompok akun atau perkiraan yang digunakan oleh perusahaan. Buku besar berisi akun-akun yang ada dalam perusahaan beserta nilainya. Pemindah bukuan atau posting yaitu proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Selain buku besar, dalam proses akuntansi perusahaan dagang digunakan juga buku besar pembantu. Buku besar pembantu berguna untuk mencatat perincian akun yang ada dalam buku besar. Kemudian langkah-langkah untuk memposting jurnal khusus ke dalam buku besar. Yang pertama yaitu jumlahkan semua kolom yang ada dalam jurnal khusus kecuali kolom serba-serbi. Yang kedua, jumlahkan akun-akun sejenis yang ada pada kolom serba-serbi. Yang ketiga, buat buku besar untuk setiap akun yang ada dalam jurnal khusus. Yang ketiga yaitu pindahkan jumlah yang ada dalam jurnal khusus ke setiap buku besar. Yang terakhir, jumlahkan setiap akun dalam buku besar. Bentuk akun buku besar dan buku besar pembantu dalam perusahaan dagang bermacam-macam. Ada yang bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom. Berikut ini adalah contoh cara posting dari jurnal khusus ke buku besar bentuk T dalam jurnal pembelian. Materi yang selanjutnya adalah neraca saldo perusahaan dagang. Langkah selanjutnya setelah dilakukan posting ke dalam buku besar yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo setiap akun yang ada dalam buku besar pada suatu waktu tertentu. Fungsi neraca saldo diantaranya untuk membuktikan keseimbangan jumlah debit dan kredit serta menguji kebenarannya. Selain itu, neraca saldo berguna untuk melihat posisi aktiva, kewajiban, dan modal setelah posting ke buku besar dari setiap akun yang ada dalam sebuah perusahaan. Jadi, neraca saldo berfungsi untuk menguji keseimbangan dan kebenaran pencatatan dalam jurnal dan pemindah bukuan yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini adalah contoh neraca saldo perusahaan dagang. Materi yang terakhir yaitu jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Selain itu digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian antara lain dibuat untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, beban dibayar terlebih dahulu atau beban dibayar di muka. Saldo beban yang dibayar terlebih dahulu harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Besarnya beban sewa dibayar di muka yang harus ada dalam jurnal dibuat berdasarkan garis waktu berikut ini. Yang pertama, jika pada awal pencatatan dicatat sebagai aktiva, maka pada jurnal penyesuaian yang harus dibuat yaitu beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Yang kedua, jika pada awal pencatatan dicatat sebagai beban, maka pada jurnal penyesuaian yang harus dibuat yaitu sewa dibayar di muka di debit dan beban sewa di kredit. Selanjutnya yang kedua yaitu pendapatan yang belum direalisasikan atau pendapatan diterima di muka. Sama dengan beban dibayar di muka, pendapatan yang belum direalisasikan harus disesuaikan agar jumlah pendapatan yang tercantum dalam laporan laba atau rugi
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ayat jurnal penyesuaian harus dibuat didasarkan pada garis waktu berikut ini. Yang pertama, jika pada awal dicatat sebagai kewajiban, maka pada jurnal penyesuaian harus dibuat sewa diterima di muka pada debit dan pendapatan sewa di kredit. Yang kedua, jika pada awal dicatat sebagai pendapatan, maka pada jurnal penyesuaian dibuat pendapatan sewa di debit dan sewa diterima di muka di kredit. Selanjutnya yang ketiga yaitu beban yang belum dibayar. Berbeda dengan beban dibayar di muka, beban yang belum dibayar merupakan biaya yang akan dibayar pada periode yang akan datang. Maka jurnal penyesuaian dapat dibuat pada garis waktu berikut ini. Beban dibayar di muka pada jurnal penyesuaian, maka beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Yang keempat yaitu pendapatan yang belum diterima. Pendapatan yang belum diterima merupakan pendapatan yang akan diterima pada periode yang akan datang. Maka pada jurnal penyesuaian harus dibuat piutang bunga di debit dan pendapatan bunga di kredit. Selanjutnya yang kelima yaitu pemakaian perlengkapan. Selama setahun berjalan, jumlah perlengkapan yang dibeli akan berkurang karena pemakaian yang terus-menerus, sehingga jumlah yang tercantum dalam neraca saldo tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Maka dari itu diperlukan penyesuaian untuk mencatat jumlah pemakaian selama setahun, agar jumlah perlengkapan yang ada sesuai dengan jumlah sebenarnya. Maka pemakaian perlengkapan pada jurnal penyesuaian dibuat sebagai berikut, yaitu beban perlengkapan pada debit dan perlengkapan pada kredit. Selanjutnya yang keenam yaitu penyusunan aktiva tetap. Biaya untuk memperoleh aktiva tetap merupakan beban untuk perusahaan. Biaya tersebut harus dialokasikan menjadi beban sesuai dengan lamanya waktu penggunaan aktiva. Maka pada jurnal penyesuaian akan dibuat sebagai berikut, yaitu beban penyusutan peralatan toko di debit dan akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit. Yang ketujuh yaitu persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan yang harus disesuaikan yaitu persediaan barang dagangan awal dan akhir. Yang pertama yaitu penyesuaian terhadap saldo persediaan barang dagangan awal. Saldo persediaan barang dagangan awal merupakan persediaan barang dagangan yang siap untuk dijual pada tahun yang bersangkutan. Pada akhir periode, jumlah tersebut tidak mencerminkan persediaan barang dagangan yang sebenarnya, karena jumlah persediaan awal barang dagangan kemungkinan besar telah habis dijual. Maka pada jurnal penyesuaian akan dibuat ikhtisar laba rugi pada debit dan persediaan barang dagangan di kredit. Yang kedua yaitu penyesuaian terhadap saldo akhir persediaan barang dagangan. Pada akhir periode akuntansi, jumlah persediaan barang dagangan yang ada di perusahaan dagang mengalami perubahan akibat adanya pembelian dan penjual barang dagangan. Maka pada jurnal penyesuaian akan dibuat persediaan barang dagangan pada debit dan ikhtisar laba rugi pada kredit. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi konsep posting ke buku besar neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.